Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, kalau pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat salam. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentunya anak-anak semuanya masih ingat ya, apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah yang baik. Ya. Nah, anak-anak semuanya, Asmaul Husna yang dipelajari hari ini yaitu tentang Assalam. Apa itu Assalam? Assalam yaitu Allah yang Maha Sejahtera. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Allah lah yang memberikan kesejahteraan kepada makhluknya. Itu artinya Allah Maha Sejahtera. Jadi, yang namanya Allah bersifat Assalam, itu Allah memberikan kesejahteraan kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Bukti bahwa Allah bersifat Assalam yaitu tercantum di dalam surat Yasin ayat yang ke-58 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Artinya, kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, anak-anak semuanya, dari surat Yasin ayat ke-58 ini sudah jelas bahwa Allah bersifat Assalam. Allah Maha memberikan kesejahteraan kepada hambanya. Nah, setiap makhluk Allah diberikan kesejahteraan. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara manusia itu harus berusaha mempunyai hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak punya rasa benci, tidak pernah merasa iri, dan tidak pernah berdusta. Itu adalah definisi dari hati yang bersih. Nah, kalau sudah memiliki sifat demikian, hati yang bersih, maka manusia itu akan memiliki kesejahteraan. Kesejahteraan dapat tercapai. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan sifat Assalam, kita harus mampu mencontoh, meneladani sifat Allah yang namanya Assalam ini. Caranya bagaimana, Pak? Supaya kita dapat mencontoh sifat Assalam ini. Yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim di dalam berbagai kesempatan. Maksudnya apa? Kita harus menyebarkan salam. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ufsus salam, sebarkanlah salam. Di dalam setiap kesempatan. Baik itu pada waktu bertemu, pada waktu pertemuan, dan lain sebagainya. Kita biasakan untuk mengucapkan kalimat salam. Yang kedua, bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Kita harus pandai-pandai bersikap baik, terutama anggota tubuh kita. Jangan sampai kita menyakiti orang di sekitar kita. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Kita harus menciptakan rasa aman. Tidak pernah membuat gaduh, membuat onar di lingkungan sekitar. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesama manusia.
Ini harus kita jalin hubungan sesama manusia, terutama sesama saudara seiman, yaitu Islam. Ya. Yang kelima, mudah bergaul dan banyak temannya. Kita harus pandai bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Di dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan itu kaya, miskin, pandai, dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Yang keenam, suka menolong orang lain yang membutuhkan. Kalau ada orang lain yang membutuhkan, kita bantu. Itu maksud dari nomor 6. Kita lanjutkan dengan sifat Allah yang lain, yaitu Al-Latif. Apa itu Al-Latif? Al-Latif artinya yang maha lembut. Apa itu Pak? Yang maha lembut maksudnya? Allah yang maha lembut tidak bisa dilihat oleh indera kita. Baik itu mata tidak bisa melihat bagaimana wujudnya Allah. Pada waktu di dunia ini bagaimana rupanya Allah itu. Nah, itu maksudnya indera kita tidak bisa melihat, ya, dengan mata kasat atau mata biasa ini. Tapi nanti di akhirat baru bisa melihat, ya. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Artinya apa? Maksudnya dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Itu adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Latif. Nah, tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, ya. Kelembutan Allah tercermin dari apa? Dari balasannya terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ya. Kalau berbuat baik diberikan balasan yang baik. Kalau berbuat jahat diberikan balasan yang setimpal. Meskipun sekecil apapun itu perbuatan kita akan diberikan balasan oleh Allah. Ya, makanya kita harus berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Karena Allah memberikan balasan kepada makhluknya sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan sifat Allah yang namanya Al-Latif ini, kita harus pandai mencontoh, meneladani sifat Allah yang namanya Al-Latif. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan bertutur kata yang lemah lembut, yang sopan, tidak terlalu keras, ya, apalagi terhadap orang yang lebih tua, baik itu orang tua kalian, guru, dan teman kalian sendiri. Harus yang lembut, tidak membentak-bentak, tidak bersuara yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Bantulah orang itu yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, yaitu tidak sombong. Meskipun kita pintar, meskipun kita kaya, meskipun kita kuat dan lain sebagainya, kita tidak boleh sombong. Yang keempat, yaitu memiliki sikap pemaaf. Maksudnya apa? Kalau ada teman kita yang punya salah, kita maafkan. Yang kelima, yaitu memberikan kasih sayang kepada sesama. Kalau kepada yang lebih muda, kita harus sayang, ya, kepada yang lebih muda. Terhadap orang yang lebih tua, kita hormat. Itu maksudnya memberikan kasih sayang kepada sesama. Yang keenam, bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada sebuah masalah, misalkan di dalam sebuah rumah tangga, atau ada saudara kita yang
mengalami masalah, kita bisa membantu dengan cara yang bijaksana. Itulah sifat Allah yang harus kita contoh, yaitu Al-Latif. Nah, demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, ya, ada 2 saja. Yang pertama, sebutkan 2 contoh, ya, 2 contoh saja cara mengamalkan sifat Allah namanya As-Salam. Saya ulangi, soal yang pertama yaitu sebutkan 2 contoh saja cara mengamalkan sifat Allah yang namanya As-Salam. Soal yang nomor 2, ya, sebutkan 2 contoh sifat Allah, cara mengamalkan sifat Allah yang Maha Al-Latif. Saya ulangi, soal yang kedua, sebutkan cara mengamalkan sifat Allah yang Maha Al-Latif, yang Maha Lembah Lembut. Sebutkan 2 saja. Ya, sudah jelas, soalnya ada 2. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.